Ada Bapak dari Ega Nasrudin. Ega, ya silakan Ega. Ada Bapak. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya yang begitu luar biasa banyaknya yang tidak akan dapat kita hitung. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan insya Allah semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ega Nasrudin, yang pada kesempatan pagi hari ini bertugas sebagai MC di kajian tafsir Tarbawi. Adapun susunan acara pada kegiatan pagi hari ini, diantaranya yang pertama ada pembukaan, selanjutnya ada pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sesi pematerian dan diskusi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Lalu dilanjutkan dengan doa bersama dan terakhir tentunya penutupan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada hadirin semua. Semoga bisa menambah keberkahan pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Muhammad Hizba Aulia. Kepadanya waktu dan layar saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من
كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Muhammad Isbah Aulia yang telah membacakan tilawah ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi amal kebaikan khususnya bagi Kang Muhammad Isbah Aulia dan umumnya bagi kita semua. Dan semoga menambah keberkahan bagi kita semua di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu pematerian yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Aam Abdul Salam MPD, yang mana akan dimoderatori oleh guru kita juga, oleh Bapak Dr. Cucu Surrahman STHI MA. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyapa moderator kita pada pagi hari ini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sepertinya masih di... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Bapak kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Apakah sudah siap Bapak untuk memimpin pematerian pada pagi hari ini? Insyaallah ya. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin langsung saja kepada yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dr. Cucu Surrahman STHI MA. Saya persilakan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, subuh kali ini subuh awalan pertama kita melakukan kajian setelah liburan Raya Idul Fitri ya, atas nama sebagai MC, sebagai moderator, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Minal aidin wal fa'idin. Maaf lahir batin ya. Barangkali saya banyak salah, lupa, mohon dimaafkan. Alhamdulillah, saya lihat di sini juga Pak Kiai sudah siap ya, guru kita untuk memberikan kajian perdana ini setelah Lebaran. Ya. Insya Allah ini dalam rangka halal bihalal lah begitu dengan bapak-bapak, ibu, adik-adikku sekalian. Ya. Semangat, mari kita senantiasa menjaga spirit Ramadan ini, terus menjaga Ramadan supaya tetap hidup dalam diri kita. Kalau kita dari titik nol, ya istilahnya kembali ke fitrah, mari kita jaga fitrah ini untuk senantiasa kita berada dalam kesucian, terus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini guru kita akan mengkaji salah satu kemujizatan Al-Quran dari sisi redaksinya, yaitu ada sigot qasam, aqsamul Quran. Ya.
sumpah, di mana Allah Subhanahu wa taala seringkali menggunakan kata sumpah dalam Al-Qur'an. Apa maksudnya? Dan di sini Pak Kiai insya Allah akan menangkapnya sebagai sebuah ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana uraiannya? Mari kita simak bersama begitu ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa menjadikan beliau sebagai uswah qudwah hasanah dalam kehidupan kita. Baik, saya tidak akan berpanjang kalam, langsung saja akan saya serahkan kesempatan yang baik ini kepada guru kita semua, Kiai Haji Dr. Ahmad Salam, untuk memberikan. Maka Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang Pak Kiai. Alhamdulillah, samulina Pak Cucu. Ya, ini tampaknya bapak-bapak belum begitu banyak Pak Kiai, tapi insya Allah. Tinggal ini publikasi nanti tacan iya pendanya. Mohon biasa. Kawitan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Para bapak, para dosen, serta anak-anakku sekalian, para mahasiswa, alhamdulillah setelah Ramadan kita bisa memulai kembali ya dalam kajian tafsir, dan kita orientasikan sebagai tafsir tarbawi. Mudah-mudahan rahmat, karunia, dan pertolongan Allah tetap menyertai kita sekalian. Tentu saja mengawali ini saya sangat perlu memohon maaf kepada semuanya, ya, pada para dosen dan juga para mahasiswa. Sangat mungkin ada kekeliruan, kelalaian ya dalam kajian ini, tapi insya Allah tidak akan pernah disengaja. Ya. Itu kalau terjadi itu hanya karena keterbatasan saja saya. Namun semampu kami usaha maksimal untuk mengkaji Al-Quran ini sesuai dengan kemampuan. Masih jauh lebih berat kalau dikaji dibanding dengan kajian itu tuh hikam, terutama pertanggungjawabannya. Ya. Pada kesempatan ini, sebagaimana Pak Cucu sampaikan tadi, saya akan mengangkat Al-Lail dari 1 sampai 4. Di sana tentang sumpah, ya betul seperti Pak Dr. Cucu tadi sampaikan. Sebab memang ternyata memaknai sumpah dalam Al-Quran tidak sederhana. Ya. Kadang-kadang sering dilewatkan saja maknanya itu. Ya. Atau belum ketemu nyambungnya dengan yang disumpahi. Di samping itu, semangatnya apa di belakang sumpah itu? Apalagi itu. Ya. Nah, setelah saya mengamati beberapa sumpah ya dalam Al-Quran, dari banyak ada buku At-Tibyan ya tentang Al-Aqsam fil Quran itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Saya bisa memberi tema kasih sayang dan kecemburuan Allah melalui qasam dalam Al-Quran Al-Karim.
Jadi nampaknya Allah itu menyampaikan kasih sayang dan harapan-harapannya, kecemburuan nilainya itu dengan segala cara, ya, dengan segala cara. Saking ingin didengar oleh manusia, ingin diperhatikan, diikuti bimbingannya. Dan itu saking Allah sayang kepada hambanya manusia ini. Ini ayatnya kita mengartikan 4 ayat saja dulu. Nah, tenang, sumpahnya menekan. Al-lail namanya, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Surat ini urutan ke-9 berdasar tertib turun dan urutan 92 sesuai tertib mushaf, ya. Nah, mushaf itu ke-92, tapi urutan turunnya ke-9. Yang turun setelah surat Al-A'la sebelum Al-Qamar, nanti Al-Qamar setelahnya. Jumlah ayatnya 21, terdiri dari 71 kata, 110 huruf. Ini merupakan surat kedua yang dimulai dengan qasam, sumpah, setelah Al-Qalam, surat keempat. Dari 15 surat yang dimulai dengan qasam, sumpah. 8 qasam dengan benda-benda langit, 4 dengan benda bumi, dan 3 dengan waktu Allah bersumpah. Ya, nanti kita maknai apa maksudnya. Mengapa Allah menggunakan sumpah segala, ya. Ya, kalau kita ambil terjemahan yang ada, walaili iza yagsha, demi malam apabila menutup cahaya, wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang, wa ma khalaqaz zakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, demi itu tiga-tiganya, ya. Inna sa'yakum lasyatta. Apa yang disumpahnya itu? Sesungguhnya usaha kamu itu memang berbeda-beda. Itu terjemahnya, ya. Karena kita peduli dengan juga metode atau cara pemahaman, ya, sebagai pertanggungjawaban kajian, dan juga di sini banyak mahasiswa yang memang diarahkan untuk memahami Al-Quran dan juga tidak sekedar memahami konten tapi juga metodologinya. Apa yang dimaksud sumpah dalam arti kalimat atau untuk menguatkan berita atau perintah itu, Az-Zarqani mengatakan demikian. Atau untuk penegasan, itu penegasan bukan penegarannya, penegasan dan atau penguatan yang disumpahi, itu dijelaskannya oleh Ibnu Qayyim. Untuk apa? Penegasan atau penguatan yang disumpahi. Nah, ada sumpah segala. Dalam kata-kata begitu ini, ya, kapan kita sumpah itu? Nah, supaya jelas. Kata Pak Cucu umpamanya, mohon maaf Pak Cucu, saya yang berani saja. Di kelas atau anak atau seorang mahasiswa di kelas bicara. Kawan-kawan, Pak Ketua jurusan kita Pak Dr. Udin sakit. Ikhwati ar-Rais marid, katanya. Ya kan, nah, ini dalam apa, penggunaan bahasa Arab, ya, masalahnya. Ar-Rais marid, Pak Ketua jurusan kita itu sakit. Itu berita, ya, tanpa ada apa-apa, menyampaikan berita saja begitu awal. Kalau semuanya percaya, selesai, sudah, itu namanya ibtidai, itu, ya, khobar ibtidai itu, ya. Oh, kelihatan ada siapa? Saya kemarin bertemu. Nah,
Ditingkatkan perkataannya, melihat ada yang ragu itu, ya. Benar saya melihat beliau sakit. Nah, benar-benar itu sudah pakai kata penguat, ya. Kata penguat. Benar saya melihat kemarin sakit. Nah, tingkat kedua itu untuk yang ragu. Nah, yang ketiga begini. Wah, omong kosong. Nah, saya beberapa jam yang lalu ngobrol, jadi menolak. Omong kosong. Nah, baru ketiga. Demi Allah, saya yang mengantarnya ke rumah sakit. Tuh, demi Allah. Nah, jadi disinilah sumpah itu hadirnya, ya. Jadi ada latar belakang yang perlu pakai penguat. Nah, barangkali terbayang dari sana. Oh, begitu harusnya sumpah. Nah, apa fungsinya qasam itu? Nah, itu di sini secara keumuman pewujudan kasih sayang Allah. Saking Allah sayang saja. Ingin didengar oleh manusia, ingin dipercaya, ingin diikuti bimbingannya. Untuk mengokohkan keyakinan, untuk meneguhkan sikap atau keadaan, untuk meningkatkan kesadaran dan pengamalan. Lewatlah nomor 1, ya. Meneguhkan sikap atau keadaan. Nah, contohnya supaya jelas saja. Ini yang lain dulu ya kepada sebelum itu. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, demi malam apabila menutupi gelap dan jadi gelap. Apa itu sumpah? Ma wadda'aka rabbuka ma qala. Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak mencelakakanmu. Walal akhiratu khairul laka min akhirat, jauh lebih baik. Wala saufa yu'tika rabbuka, dan pasti Rabbmu akan memberimu dan sampai kamu betul-betul senang dan puas. Sedang apa ini? Oh, nah ini jelas dari latar belakangnya Rasulullah. Sebelum turun surat Ad-Duha ini terjadi fatrah. Fatrah itu tenggang waktu. Agak lama Rasulullah tidak menerima wahyu. Sampai kata Rasulullah sering lirik-lirik ke langit seperti merindukan datangnya Jibril mengantarkan wahyu. Karena agak lama terjadilah cemoohan dari orang-orang musyrikin. Wa qad taraka Muhammadun rabbuhu wa qala, katanya. Wah, Muhammad sudah ditinggalkan Robnya, ya, itu dibiarkan oleh Robnya. Oh, dicemoohkan. Tentu saja Rasulullah merasa terpukul, ya, mungkin sedih juga. Nah, dalam kondisi begitu turunlah wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, dan malam apabila gelap. Ma wadda'aka rabbuka, Muhammad, Rabbu tidak meninggalkanmu, tidak mencelakaimu, Muhammad. Jadi apa? Betul-betul belayan kasih sayang untuk menguatkan bahwa Rabbu tidak, Muhammad tidak meninggalkanmu. Apalagi kalau bukan karena sayang Allah, ya, kepada Rasul. Sama Yasin juga sebut Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sama Yasin juga seberang itu kan Rasulullah itu diejek lasta mursala, bukan Rasul seperti begitu orang macam-macam saja. Nah, dikuatkan oleh Allah.
Yasin, ada yang menafsirkan Yasin itu Muhammad. Demi Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Muhammad, sungguh engkau itu orang termasuk seorang Rasul Allah. Dikuatkan lagi. Nah, begitu fungsi sumpah. Meningkatkan kesadaran dan pengalaman. Jadi pada dasarnya seperti ada pengingkaran ya. Nah, disanggah oleh sumpah ya, pengingkaran. Di sini meningkatkan kesadaran dan pengalaman. Wal asri, pengamalan. Wal asri. Innal insana lafi khusna. Coba. Demi waktu. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Apa ini? Kecaman ya bagi manusia. Sumpahnya dengan waktu segala. Nah, ini sama isunya kasih sayang dari Allah. Ingin manusia sadar dengan hal waktu dan pemanfaatan. Kenapa? Bukankah tadi pada dasarnya sumpah itu tatkala pada tingkat pengingkaran? Benar. Manusia itu dalam hal waktu itu seperti yang mengingkari. Betapa waktu itu sangat-sangat penting diperhatikan, betul-betul dikelola dengan baik. Bagus kata Al-Ghazali ini, waktu ka umruk, waktumu adalah usiamu. Wa umruka ra'su malik, dan usiamu itu modal kamu. Bagaimana kalau kita mau jualan tanpa modal dimakan, terus habis bang, ya. Manusia di hadapan waktunya itu, bagus juga analogi Al-Ghazali. Seperti orang yang kabai salji, seperti orang yang jualan es balokan di siang hari yang sangat panas. Bagaimana orang yang jualan es balokan di siang hari yang sangat panas? Sebelum laku menguntungkan, menguap mah sudah pasti. Dan itu tidak disadari. Jadi manusia sekiranya waktu itu cenderung lalai. Sudah tahu mau pasti mati ya. Kita sekarang usia, saya 65. Pak Cucu 30 ya Pak Cucu. Pak Cucu mungkin 40 dan lain. Pasti mati itu sudah sangat dekat ya, dekat semua juga mati. Sekalipun usia kita baru 15 tahun sudah dekat itu mati. Dan setelah mati itu bukan akan istirahat, tapi kita seperti lalai saja, ibadah itu malas saja. Nah, itu seperti orang yang mengingkari ancaman itu, bahaya itu. Lalai kita dalam mengelola waktu. Maka Allah wal asri, demi waktu, sumpah Allah dengan waktu. Ya, karena waktu betul-betul berhubungan dengan kehidupan itu. Nah, itu apa? Kenapa? Jadi innal insana lafi khusrin itu kecaman? Bukan ngecam. Allah saking khawatir manusia terjerumus pada kecelakaan. Ya, saking sayang, saking cemburu, Allah tidak mau hamba-hambanya celaka. Dan sertanya yang dipakai sumpahnya wal asri, berhubunganlah. Begitu juga dengan sumpah-sumpah yang lain. Ini mengantarkan contoh untuk memahami sumpah yang ini ya. Nah, makna sumpah dan dengan malam dan siang. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla,
demi malam apabila yagsha menutupi, wan nahari dan demi siang apabila terang benderang. Ada penjelasan karena selalu di dalam ayat lain juga wan nahari tajalla wal laili idza yagsha, dan malam apabila yagsha. Coba bandingkan dua ayat ini, malam alai dengan yagsha selalu bentuk fi'il mudhari, kata kerja sedang. Sedangkan malam tidak, tajalla atau jalla. Nah, sedikit penjelasan itu, oh ternyata beda. Karena kalau malam didahulukan kan ya, dan malam itu terjadi berangsur dan fluktuatif. Malam itu setiap malam tidak sama, setiap malam itu ya berangsur dan fluktuatif. Atau kan ada bulan bisa lebih terang dan lain. Itu memberikan makna tersendiri, memberikan pengaruh tersendiri pada kehidupan. Sementara kalau siang, wan nahari idza tajalla, tidak menggambarkan itu, fluktuatif itu. Langsung terang terus, semakin terang, tapi dari awal agak redup dan sampai redup tenggelam lagi. Itu menunjukkan proses dan juga berpengaruh semuanya ya bagi kehidupan manusia. Nanti ada maknanya dalam ayat yang lain. Allah bersumpah dengan malam dan siang sebagai akibat gerakan dan posisi bumi dari matahari yang telah berlangsung sejak miliaran tahun yang lalu tanpa ada ketimpangan dan pergeseran. Coba posisi matahari, gerak matahari, putaran matahari, posisi bulan, gerakan bulan, putarannya sudah berapa miliar tahun itu stabil terus. Apakah dari sejak Rasulullah sampai sekarang 1 jam beda dengan sekarang? Sehari beda? Luar biasa ini. Penataan Allah yang luar biasa. Tidak ada ketimpangan di sana. Pergeseran artinya berubah. Sehari menjadi sekian lebih lama di masa Rasulullah. Tidak, sekarang tidak. Padahal sudah ribuan tahun. Apakah ada pergeseran? Tidak diceritakan. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa luar biasa yang diangkat sumpah oleh Allah ini. Nah, ini pun menunjukkan kerja alam itu begitu yang diatur oleh manusia. Lantas bagaimana kerja manusia? Kenapa kerja alam begitu? Nanti dimaknai dalam bahwa perbedaannya dalam perilaku manusia. Lantas fungsinya apa? Fungsi dan makna malam bagi malam dan siang bagi kehidupan dijelaskan pada ayat-ayat lain. Wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam libasa sebagai pakaian untuk tempat istirahat. Wan nahara ma'asya, dan siang sebagai kehidupan. Loncat saja yang ketiga, sekarang kedua juga menguatkan itu. Inna nasyi'atal laili asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Nah, orang yang menghidupkan malam itu asyaddu wat'an, lebih kena, lebih dalam, lebih menyentuh ke dalam hati dan pikiran manusia. Innalaka bin nahari sabhan tawila, dan sesungguhnya engkau di siang hari itu punya aktivitas yang banyak. Di sini terlihat fungsi-fungsinya untuk istirahat, untuk ibadah lebih dalam di siang. Tapi juga kejahatan banyak di malam hari.
Nampaknya kehidupan itu diimbangi sehingga keseimbangan alam itu tetap terjaga. Sebab zikir manusia, hati manusia berkorelasi dengan perilaku alam. Nah, setelah memiliki kekuatan batin seperti di malam, innalaka binahari sabhan tawila. Di siang hari kamu banyak aktivitas yang sangat panjang. Semuanya berfungsi. Jadi suasana malam yang gelap, sejuk, dan kegelapan itu ternyata hasil penelitian memberikan kekuatan untuk kecemerlangan hati, pikiran. Di sana manusia akan mendulang kekuatan batin yang hebat. Sehingga siang bisa beraktivitas yang hebat juga. Nah, ini sebagian makna yang bisa diambil. Kemudian ini sumpahnya kedua, satu hal lagi. Wa ma khalaqad dzakara, dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Al-Quran ini rata-rata tafsir menjelaskan bahwa ini mencakup semua makhluk yang berpasangan, ya. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan seseluruhnya. Khalaqaz zawjaini dzakar, menciptakan dua pasangan laki-laki dan perempuan. Dua jenis pasangan laki-laki perempuan ini berlawanan. Berlawanan, tapi dirancang untuk berpasangan sehingga menciptakan hubungan yang harmoni. Seperti malam dan siang tadi, berpasangan. Dan gerak alam itu begitu stabil, tidak berubah-ubah, tunduk patuh. Bahkan dari pasangan ini Allah ciptakan keindahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dari pasangan yang berbeda laki-laki dan perempuan itu litaskunu ilaiha, supaya kamu menemukan ketenangan, keharmonian, kesejukan. Jadi pasangan yang berbeda itu diciptakan untuk menciptakan keharmonian, keseimbangan. Bahkan binatang puluhan pun berpasang-pasangan. Seperti dalam surat Toha dan surat Asy-Syura ini. Lantas apa yang dimaksud dengan sumpah ini? Tadi itu pasangan-pasangan berlawanan, alam geraknya berpasangan, tapi begitu stabil. Ini yang disumpahi di sini adalah tentang kehidupan manusia ini dalam perbedaan yang berlawanan dalam kehidupan manusia. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha manusia itu macam-macam, beda-beda. Dan beda-beda ini perbedaannya keras. Perbedaan usaha-usaha manusia keras antara baik dan buruk, antara hak dan batil. Syatta jama' syatid, asal berserakan, syatid, syatta, marid, mardo, kotil, kotla, begitu. Syatta. Ini hanya ditunjukkan untuk manusia. Perbedaan ini hanya terjadi, sekalipun pasangan-pasangan terjadi pada alam, pada makhluk-makhluk lain, tapi syatta usaha di sini hanya untuk manusia. Kenapa? Sebab perbedaan ini, ini yang dalamnya mana? Bahwa perbedaan manusia itu diakibatkan adanya kebebasan kehendak. Pertentangan baik buruk, pertentangan baik hak dan batil, itu hanya terjadi pada manusia karena manusia memiliki kebebasan kehendak. Coba malaikat, apa terjadi papaseaan di malaikat? Ada yang menginginkan? Tidak.
Karena malaikat diberi kebebasan berkehendak. Yaf'aluna ma la ya'sunallah wa yaf'aluna, mereka itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka tunduk patuh mengerjakan apa saja yang Allah beri. Nah, isinilah ini kekhawatiran Allah. Manusia kok itu begitu bertentangan antara perbedaan-perbedaan itu, ya. Memang karena manusia diberi kebebasan berkehendak. Namun perbedaan inilah yang akan menimbulkan perbedaan derajat dan pahala. Maksud di sini balasan. Perbedaan derajat dan balasan bagi manusia. Sehingga dalam ayat lain Allah mirban, apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami jadikan muslim seperti, maksudnya tidak mungkin kami membalas muslim sama dengan orang-orang jahat. Dan kenyataan perbedaan ini merupakan sunnatullah. Perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan kehendak itu sunnatullah. Agar kehidupan terus berkembang dan seimbang. Kalau manusia tidak punya perbedaan kehendak, tidak punya nafsu, kehidupan akan stagnan, akan berhenti berkembang. Jadi ini sangat luar biasa, ayat-ayat ini sangat mendalam gitu ya. Kenyataan perbedaan merupakan sunnatullah, ketentuan Allah yang diberlakukan pada kehidupan ini agar kehidupan terus berkembang dan seimbang. Ini dikuatkan oleh ayat walaula dafullah annasa ba'dahum bi ba'din la fasadatir. Kalau Allah tidak menciptakan pertentangan antara manusia, maksudnya saling dorong, saling pertahankan, ya, kepentingan, wah, akan hancurlah bumi, tidak akan berkembang. Sudah saja. Itu perkembangan kehidupan itu karena Allah menciptakan saling dorong di antara manusia, saling pertahankan. Tentu saja ada pertahanan antara kebatilan dan juga kebenaran di sana. Nah, karena persaingan itulah maka kehidupan berkembang dan harus seimbang. Nah, di tengah perbedaan tersebut Muslim harus hadir. Nah, tetap saja harus harus sebagai ummatan wasata, umat yang moderat, umat yang menyeimbangkan, umat yang adil, umat yang jadi rujukan bagi umat lain. Jadi alhamdulillah luar biasa. Tapi dihubungkan dengan perilaku alam. Begitu stabil. Yang tidak diberi bebasan kehendak, tetap tidak ada pertentangan. Tapi manusia lain. Inna sa'yakum lasyatta. Lantas bagaimana bimbingannya yang seharusnya dilakukan oleh manusia? Nanti pada ayat kelima dan seterusnya. Amal insan dan seterusnya. Nah, ini sebagai satu cara memahami sumpah. Ya. Memahami sumpah itu dalam sekali. Baik dari sisi latar belakang mengapa sumpah. Ini adalah kasih sayang dan kecemburuan Allah. Agar manusia tetap jadi hambanya terbaik. Kemudian dari sisi kosakata yang digunakannya bermakna, berkorelasi dengan yang disumpahi seperti tadi. Dan ternyata memiliki makna yang sangat dalam sebenarnya. Sedikit terakhir, bimbingan edukatif. Kasih sayang dan kecemburuan nilai seseorang pendidik, bukan pendidikan, harus mendorongnya mencari tahu tentang keadaan. Keadaan psikologis yang dialami peserta. Dicari tahu. Jadi seakan-akan Allah tuh kalau anak pendidikan Rasulku, hambaku ini merasa kurang nyaman dengan kenyataan, dicari tahu.
Bimbingan dan terapi terhadap peserta didik yang bersalah menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Ada BK, tapi bagi kita lebih jauh dari itu ya. Jadi harus ada bimbingan, perhatian, pengaturan bimbingan. Cara-cara penguatan atau penegasan dalam memantapkan keyakinan, meneguhkan sikap atau pendirian, dan memantapkan pengamalan perlu mendapat perhatian. Cara-cara itu. Sampai di sini sumpah dipakai cara. Ya. Segala perbedaan, sekeras apapun, di hadapan orang beriman harus mampu dirajut untuk terciptanya kehidupan yang harmonis. Berkembang terus secara dinamis dalam keseimbangan. Jadi nilai inna sa'yakum lasatta dengan sumpah tadi ini jadi sangat luar biasa, mengajak kita berpikir komprehensif tapi betul-betul sangat mendalam, menukik pada eksistensi dan substansi yang sangat dalam. Mudah-mudahan ini sebagai satu bentuk cara dalam memahami sumpah dalam Al-Quran. Itu Pak Cucu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai penjelasannya tentang qasam atau sumpah dalam Al-Quran luar biasa. Tidak terbayangkan bahwa dari konsep qasam ini kemudian dapat ditangkap makna pendidikannya. Ini sebetulnya langsung saja ke pertanyaannya Pak Kiai. Ada pertanyaan dari Pak Dr. Aam Saiful Alam ini. Tapi saya kira sudah terjawab. Barangkali Pak Kiai mau menambahkan juga dengan senang hati. Ini pertanyaannya begini Pak Kiai. Assalamualaikum. Bagaimana relasi qasam Al-Quran dengan konsep pendidikan? Di antaranya konsep waktu seperti malam, siang, pagi gitu. Kemudian ada makhluk matahari seperti apa namanya syamsu, qamari gitu. Apa bedanya mungkin ya? Tapi kalau kaitannya dengan pendidikan tadi saya kira sudah sedikit banyak dibahas. Tapi barangkali Pak Kiai mau menambahkan gitu. Oh ya. Dari sisi lain betul, bismillahirrahmanirrahim. Qasam dalam Al-Quran itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membagi 3 kelompok ya. Satu dengan benda-benda langit itu kebanyakannya wasyamsi waduha. Nah itu ya. Kemudian dengan benda-benda di bumi ya atau kenyataan. Kemudian dengan waktu. Waktu hanya 3 ya dalam Al-Quran kalau tidak salah. Nah, dari sisi kebanyakan benda-benda alam. Nah, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnul Qayyim, itu memang dituntut agar kita mengungkapkan keagungan Allah melalui fenomena itu, ya, fenomena. Yang akhirnya bagaimanapun hebatnya apa yang manusia kaji dari kehebatan alam itu hanya membuktikan kebesaran Allah, hanya mengatakan keagungan Allah. Dari sana saja kita akan menangkap konsep pendidikan selain yang tadi ya, selain yang tadi konsep pedagogisnya, pendidikannya, bahwa bagi pendidikan ilmu apapun, disiplin apapun, kajian apapun harus berakumulasi dalam mengagungkan Allah. Itu antara lain. Sehingga pendidikan Islam ini tidak menduakan ilmu dengan keyakinan. Bahkan keyakinan selalu harus menjadi akumulasi. Dan jiwa dari hasil kajian itu diisyaratkan oleh beberapa ayat yang sangat banyak. Bahkan Allah tidak mau manusia mengkaji, menumbuhkan kecemburuannya juga. Manusia
mengkaji suatu alam tapi hanya bangga dengan fenomena alam itu, hanya bangga dengan penemuannya. Allah sangat tidak mau seperti itu, ya, dalam ayat-ayat yang banyak. Nah, itu satu dari sisi fenomena alam. Kemudian dan juga tentu saja itu berkorelasi juga dengan kehidupan nyata seperti tadi, waktu siang, waktu malam, ya. Nah, dan juga yang di bumi juga watini wazaitun, ada buah-buahan diangkat. Itu karena ada rahasia yang perlu dikaji oleh manusia dan berkorelasi dengan kehidupan manusia. Kemudian dengan waktu hanya 3, ya, dalam Al-Quran itu seperti tadi. Sebab betapa waktu hebat, tapi manusia sering terpedaya, terlalaikan, ya. Anjing deui, padahal besok itu datang tidak polos. Artinya besok datang tidak polos itu datang dengan seluruh muatannya yang tak terbayang hari ini. Ya, anjing we dasar saya anjing. Can puguh. Nah, manusia suka itu. Nah, Allah peringatkan. Padahal mati pasti. Dan tidak ada satu detik pun terlewatkan pencatatannya di hadapan Allah. Wah, luar biasa. Ini memberikan makna yang luar biasa terhadap pendidikan. Manajemen waktu bukan sekedar mengisi waktu dengan berbagai kegiatan, tapi dengan memaknainya dengan iman dan amal soleh. Dan juga kita tidak akan soleh sendirian, tapi harus peduli kepada sesama. Watawasau bil haq. Nah, itu kira-kira Pak Cucu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Kiai. Masih ada waktu, saya kira. Mungkin ini dari saya pertanyaannya Pak Kiai. Kalau dalam konteks proses belajar mengajar di kelas misalnya, apa kita perlu misalnya bersumpah begitu Pak Kiai? Kalau kita mungkin kan demi Allah mungkin ya, atau ada juga yang suka pakai demi Allah. Walaupun kata sebagian demi itu hanya boleh dengan nama Allah, demi Allah. Nah, ini juga saya mohon penjelasan. Ini yang pertama, ini apa konteksnya itu sebagai metode mungkin apa perlu kita itu menggunakan semacam kosam-kosam itu? Oh ya, betul. Sebagaimana fungsi sumpah dalam Al-Quran, Allah bersumpah. Berarti itu kan cuma karena khawatir Rasulullah terlarut dalam kan, supaya yakin dipercaya betul-betul Allah bersumpah. Begitu juga kita melihat anak didik kita seperti kurang percaya, melalaikan. Demi Allah, Bapak ini sayang. Demi Allah, bahwa kita ini perlu dengan ini. Begitu. Nah, tentu saja itu kalau terucap dari hati yang dalam itu bisa biasanya sampai, asal kita tidak bersandiwara saja. Demi Allah, Bapak ini sayang sama kamu, khawatir kamu nanti butuh, dan itu keluar dari hati, itu tidak berdana. Insya Allah itu justru peluknya di sana, Bapak perlu, sebagaimana dicontohkan oleh Al-Quran tadi. Bahkan perlu Pak Cucu, itu perlu, sebab itu menunjukkan kecemburuan nilai kita. Kita ingin mereka baik, itu kita ingin mereka menjadi lebih baik, sehingga marah pun kalau dasarnya kasih sayang itu akan terapresiasi. Masa Bapak ini tidak benci sama kamu, tapi kalau perlu diucapkan, tapi sekali lagi tidak berdemonstrasi, bersaniwara gitu, harus sungguh-sungguh. Nah, itu enggak. Nah. Ya Pak Kiai, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan Idul Fitri, Lebaran, Pak Kiai, mungkin perlu dijawab sekarang. Ini pertama, mohon izin saya bertanya Pak Kiai, fenomena ini mudik Pak Kiai, terkait mudik. Fenomena mudik di kita seakan-akan menjadi semacam ritual, seperti merasa berdosa kalau tidak bisa mudik. Apakah mudik itu ada contohnya dari Rasulullah SAW atau ada dasarnya? Terima kasih. Oh ya. Pertanyaan hiburan Pak. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim.
insya Allah bahwa semuanya yang mudik itu dalam rangka bersilaturahmi, ya. Itu ajaran besar dalam arti silaturahmi. Kita ini yang di Bandung ini, kita dosen atau mahasiswa pengembara semua, ya. Saya juga suka mudik dan saya rasakan keperlunya mudik, kerinduan untuk mudik. Coba bayangkan di Bandung 1 tahun di rumah orang lain kadang-kadang, ya. Nah, betapapun rumah orang tua gitu jelek, di Bandung punya yang lebih bagus cuma, ya. Tapi itu rasa ingin pulang ke Tasik tuh, aduh, berasa menggebu-gebu. Sebab begitu datang ke rumah, betapapun sederhana rumah itu, di sana ada yang menyapa Kakang, Aa, Encep, Ujang, orang tua, ada paman. Yang tidak ada itu di Bandung itu. Nah, itulah keindahan jiwa mudik. Silaturahmi. Jadi nggak pantas kalau 1 tahun. Biasa kita di sana ada yang Bang Aa, Kakang, Adek. Di Bandung tidak ada, pantas ada kerinduan tersendiri. Dan itu silaturahmi yang sangat dalam, saudara. Ya. Dan itu Islam. Bayangkan Pak Cucu, ternyata keindahan nanti di surga, keindahan nanti di surga digambarkan oleh Al-Quran, berkumpulnya lagi kulawarga. Keindahan kebahagiaan surga itu digambarkan karena pertemuan keluarga. Wa amman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang diberi kitabnya diterima dengan tangan kanannya, dia akan dihisab ringan-ringan saja. Katanya kan dihisab, kalau dihisab berarti ada celaka. Oh iya, maksudnya dilewatkan saja, kata Rasulullah, ya, dengan hisabnya. Wah, nah, setelah itu artinya itu menunjukkan orang-orang yang baik. Bagaimana kegembiraan yang diterima di surga itu? Wayan qalibu ila ahlihi masruro. Dia kembali berkumpul dengan keluarganya masruro, dalam suasana yang penuh sukacita. Wah, jadi pantas, ya, mudik jadi itu fenomena itu, karena itu kebahagiaan tersendiri, ya. Karena itu Pak Cucu cuma mudiknya setiap minggu, ya Pak Cucu. Nah itu jadi sangat logis, ya itu, dan itu dasarnya sangat luar biasa. Mahasiswa yang sudah berapa bulan di sini dulu, saya waktu awal mahasiswa, ya, di Bandung, oh, terkenal mendengar cahum tuh gebeg, hati tuh ingin pulang dari saking kerinduannya luar biasa. Nah, itulah hati kita, ya. Di sana ada ibu yang mengundang, ada saudara yang memandang kakak, adik. Wah, itu tidak ada di tempat saya. Terima kasih Pak Cu itu. Mungkin cekap Pak Cu, ya, badaya. Terima kasih Pak Kiai, luar biasa, ya. Dan terkait dengan mudik, ya berarti mudik itu fitrah sesuai dengan apa namanya Qurani, begitu, ya, apa yang ada. Subhanallah. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai atas paparan penjelasan terkait dengan qasam dalam Al-Quran atau sigot sumpah dalam Al-Quran, yang diantara maknanya ini mengandung makna pedagogik, itu pendidikan, bahwa dengan qasam ini Allah menunjukkan kasih sayang dan kecemburuannya pada kita semua. Saya kira itu kajian kita pada pagi hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adikku sekalian. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali. Jadi kajian kita ini insya Allah akan rutin setiap Sabtu pagi, ya, yang biasanya atau sedianya adalah Rabu pagi, begitu. Kita geser barangkali Bapak-bapak, Ibu-ibu, atau adik-adikku sekalian yang belum tahu, mohon untuk dikabari, gitu, ya, teman-teman.
Saya atas nama moderator undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Warahmatullahi wabarakatuh. menutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Cucu Surahman, STHI, MA, yang telah memimpin acara pematerian yang dilanjutkan dengan sesi diskusi pada pagi hari ini dengan sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, kita tiba di acara doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Kiai Aam Abdul Salam MPD. Kepada beliau, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Sebagaimana mereka telah, dan kasih sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mengasih sayangi kami di saat kami kecil ya Allah. Andai mereka masih hidup, dekaplah mereka dengan bimbingan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Amin. Andai mereka telah tiada, curahkanlah ampunan kasih sayang dan tempatkan mereka di tempat termulia di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, kematian itu telah dekat bagi kami ya Allah. Kematian itu pasti bagi kami ya Allah. Tapi kadang kami seperti mengingkari sehingga kami lalai untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu ya Allah. Kami lebih terpesona dengan kehidupan dunia yang sekejap ini ya Allah. Kami lebih bangga dengan perhiasan-perhiasan dan atribut-atribut dunia ya Allah, ketimbang bangga dengan keagungan-Mu, janji-Mu, dan surga-Mu yang indah dan tak terbatas ya Allah. Ya Allah, kami berkehendak, tapi Engkau pasti berkehendak, dan hanya kehendak Engkau yang akan terjadi ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Dekaplah kami dengan rahmat, karunia, dan pertolongan-Mu ya Allah. Berilah kami kesempatan di dunia ini mengecap surga duniamu ya Allah, untuk mengantarkan kami kepada surga-Mu yang hakiki di akhirat nanti ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami terlalaikan dengan kehidupan ini. Apapun indahnya gemerlap dunia ya Allah, jangan membuat kami terlalaikan, menutup hati kami kebanggaan kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Salam yang telah memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita berada di penghujung acara. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Salam yang telah menyampaikan pematerian, juga kepada Bapak Dr. Cucu Rahman MA yang telah memimpin pematerian dan diskusi tanya jawab pada kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa kepada hadirin Akang Teteh, Ibu Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama mengikuti kajian pada pagi hari ini. Juga tidak lupa saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila pada kesempatan pagi hari ini terdapat kesalahan atau kekeliruan saat saya bertugas sebagai MC pada pagi hari ini. Ya, mungkin sekian. Mari kita tutup kegiatan kajian pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun Pak Dekan. Sami-sami.